Perkenalkan, nama saya Felicia Angelika. Jadi di video ini saya akan membahas biografi singkat Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno, atau akrab disapa Bung Karno, sebuah nama yang sudah sangat tak asing di telinga anak bangsa, seorang yang sangat dihormati dan disegani rakyatnya. Beliau adalah sosok yang dikenal sebagai sang proklamator. Beliau jugalah presiden pertama dari tanah air Indonesia. Insinyur Soekarno lahir di Surabaya, tanggal 6 Juni 1901 dengan nama Kusno Sosrodihardjo. Ayahnya bernama Raden Sukemi Sosrodihardjo dan ibunya bernama Ida Ayu Nyomonrai. Pada usianya yang ke-11, namanya berganti menjadi Soekarno. Ayah dan ibunya menikah ketika bertemu di Bali. Beliau diketahui memiliki seorang saudara kandung perempuan bernama Sukarmini. Beliau menghabiskan masa kecilnya bersama sang kakek yang bernama Raden Harjokromo di Tulung Agung, Jawa Timur. Kemudian, ia pindah ke Mojokerto bersama kedua orang tuanya. Di Mojokerto, Soekarno kecil bersekolah di Ernst Illanse School. Namun, di tahun 1911, beliau pindah ke Europese Lagere School agar beliau bisa lebih mudah diterima di Hogere Burger School, Surabaya. Setelah lulus di tahun 1915 dari Europese Lagere School, beliau lanjut bersekolah di Hogere Burger School. Selama di Surabaya, Soekarno tinggal bersama Hos Cokro Aminoto yang merupakan salah satu tokoh organisasi pertama di Indonesia. Di masa inilah jiwa kepemimpinan, nasionalisme, dan wawasannya makin bertumbuh. Tahun 1921, Soekarno melanjutkan pendidikannya di Technische Hogeschool T Bandung atau yang sekarang disebut Institut Teknologi Bandung. Beliau mengambil jurusan teknik sipil. Di masa ini, jiwa nasionalismenya makin kuat. Bersama para pemuda lainnya, ia bahkan mendirikan klub kuliah umum bernama Algemene Study Club. Klub inilah yang nantinya akan menjadi Partai Nasional Indonesia pada 4 Juli 1927. Melihat betapa aktifnya Soekarno dalam menyebar dan mengajarkan nasionalisme, membuat pemerintah Belanda khawatir. Akibatnya, Soekarno harus berkali-kali keluar masuk penjara. Namun, hal itu tidak menyurutkan semangatnya sama sekali. Di tahun 1931, saat keluar dari penjara Sukamiskin di Bandung, beliau sempat memberikan pesan kepada kepala penjara yang berisi, "Seorang pemimpin takkan berubah karena hukuman. Aku masuk penjara demi Indonesia merdeka, dan aku meninggalkan penjara dengan tujuan yang sama." Sejak itu, ia sibuk menghadiri rapat, sibuk mempengaruhi massa, dan berpidato dari satu podium ke podium lain demi membangkitkan semangat rakyat. Aktivitasnya ini membuat ia kembali harus masuk jeruji besi di tahun 1933, yang kemudian membuatnya harus diasingkan ke Ende, salah satu pulau terpencil di Flores. Namun, karena ia tetap tak berhenti di situ saja, di tahun 1938 ia dipindahkan kembali ke Bengkulu. Saat Belanda menyerah dan Indonesia diambil alih oleh Jepang, beliau makin aktif mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Beliau sibuk merumuskan Pancasila, ikut andil dalam merumuskan Undang-Undang Dasar, hingga menyusun naskah proklamasi bersama para pejuang lainnya. Namun, satu hari sebelum proklamasi, Soekarno harus diasingkan ke Rengas Dengklok bersama Muhammad Hatta oleh golongan muda akibat adanya perbedaan pendapat. Namun, ia dijemput kembali untuk mempersiapkan naskah proklamasi. Dan keesokan harinya, tepat tanggal 17 Agustus 1945, diawali dengan sebuah pidato, beliau didampingi Muhammad Hatta membacakan naskah proklamasi sebagai tanda merdekanya bangsa Indonesia. Satu hari kemudian, beliau diangkat sebagai presiden dengan Muhammad Hatta sebagai wakilnya. Namun, situasi buruk tak berhenti sampai di situ saja. Indonesia kembali ingin direbut oleh sekutu dan Belanda. Di tengah kekacauan dan pemberontakan internal, beliau mampu membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Melalui perjuangannya, ia sibuk berpidato menyatukan semangat rakyat dari satu kota ke kota lain.
bahkan juga langsung kepada seluruh dunia, dari timur sampai ke barat, dari utara sampai ke selatan. Saya sekarang tidak terutama sekali berbicara sebagai presiden mandataris, tidak sebagai presiden perdana menteri, tidak sebagai presiden panglima tertinggi. Saya berbicara di sini sebagai penyambung lidah rakyat Indonesia. Hingga peristiwa pemberontakan di tahun 1965 mengharuskan beliau lengser dari posisinya sebagai presiden. Di tahun 1967, posisinya digantikan oleh Soeharto. Kondisi kesehatannya kian memburuk. Ia dinyatakan mengalami kerusakan pada ginjal kirinya, tetapi menolak pengangkatan ginjal. Hingga pada 21 Juni 1970, beliau dinyatakan meninggal dunia. Demikianlah riwayat hidup Insinyur Soekarno, pahlawan proklamasi yang dicintai segenap rakyatnya. Dengan segala hormat, kami berterima kasih, wahai pahlawanku, Insinyur Soekarno.